Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali dengan Ibu Sulastri di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Jadi silakan disiapkan buku tematiknya bagi yang punya buku tematik. Silakan disimak baik-baik video berikut ini. Buku tema 1, subtema 2, PB 1. Silakan kalian buka halaman 68 sampai halaman 79. Kita mulai. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1, muatan PKN KD 3.1 dan 4.1. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. 1. Dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. 2. Dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Ketiga, bertelur kemudian melahirkan atau biasa disebut dengan ovovivipar. Nah, hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh, burung, ikan, reptilia, dan katak. Nah, hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contoh, kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh, ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Pembelajaran 1, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Nah, negara ini terletak dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk era para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Serta keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dan sektor pariwisata.
Kamboja. Di Kamboja, mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Ketika mendengarkan laporan secara lisan, dengarkanlah dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Kemarin kita sudah latihan untuk menentukan ide pokok dalam sebuah teks laporan ya. Nah, untuk tugas hari ini adalah muatan IPS. Seperti ini contohnya. Misal ada dua negara yang kalian pilih, yaitu Indonesia dan Malaysia. Buatlah diagram Venn. Kemudian kalian tentukan perbedaan dan persamaannya. Persamaan kalian letakkan di bagian tengah lingkaran tersebut. Contohnya seperti ini. Indonesia dan Malaysia. Indonesia memiliki mata uang rupiah, sedangkan Malaysia mata uang ringgit. Nah, itu perbedaannya. Kemudian, sektor pariwisata untuk wisatawan asing. Nah, sedangkan di Malaysia, sektor perdagangan internasional tumbuh tercepat. Kemudian, ragam sumber daya alamnya. Kemudian ekspor peralatan elektronik itu di Malaysia. Persamaannya adalah sama-sama ekspor minyak bumi, ekspor gas bumi, dan ekspor produk dari kayu. Nah, silahkan kalian pilih kembali dua negara ASEAN lalu tentukan apa persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut. Gambarlah diagram Venn-nya di buku kalian masing-masing, yaitu buka buku tema halaman 71 tema 1. Kerjakan di buku tulis ya, kemudian difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Selamat belajar. Terima kasih.